penampakan dari Jalan Hajat ya, karena memang ini masih pandemi dan untuk Tasikmalaya diberlakukan ganjil genap ya. Persiapan di tes jarak tempuh kawan-kawan ya, jarak tempuh sepeda listrik kita cas full dulu, karena untuk tujuan kita melebihi 15 km kawan-kawan. Kalau misalkan kita bolak-balik dari Cisayong ke Masjid Agung sekitar 30 km kawan-kawan. Few moments later. Untuk persiapan baterai sudah full kawan-kawan, bisa dilihat dari indikator ini ya. Tadinya kalau misalkan masih berjalan ini berwarna merah, dan ini menandakan full ya untuk lampu LED hijau. Kita persiapan dulu, sholat duhur dulu ya, biar aman di jalan. Few moments later. Untuk selanjutnya kita persiapkan, jangan lupa ya masker, karena kan memang adanya masker kain, saya pakai ya masker kain supaya lebih safety. Dan selanjutnya yaitu ini dia kawan-kawan. Nah, buat dokumentasi di jalan ya, biar lebih mantap. Kita mulai dari Pageningan kawan-kawan, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Ini saya keluar dari perumahan Kampung Hijrah ya yang ada di Pageningan, Cisayong. Tujuan awal kita adalah mencari onderdil pentil tubeless ya kawan-kawan, karena memang di sini tidak ada toko sepeda yang komplit di sekitaran Cisayong, Raja Polah, Indihiyang tidak ada. Jadi kita akan menuju ke gunung sebelah kawan-kawan. Gunung sebelah dengan toko sepeda Cahaya Mulia kawan-kawan. Untuk jarak tempuh yang kita mulai menuju gunung sebelah yaitu 8,4 km kawan-kawan. Nah ini kita posisi sedang di Panoongan ya, di pom bensin kawan-kawan, menuju gunung sebelah itu melewati Parhon ya, Parhon. Untuk tambahan kawan-kawan, ini tes jarak tempuh ya untuk aki Itobat kawan-kawan, yang kita sudah ganti semuanya ya, unit akinya sudah kita ganti. Apabila kalian ada yang ingin mengganti dan belum tahu caranya, itu bisa dilihat ya di link deskripsi ya videonya, cara mengganti aki sepeda listrik yang benar ya, karena memang ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil di video itu, karena ada sedikit insiden ya. Jadi saya tidak mau insiden yang saya alami terkena juga oleh kalian ya, ada percikan listrik yang mengagetkan kawan-kawan. Nah ini di Jogja Mitra Batik ya, karena kita ke gunung sebelah, kita ambil kanan kawan-kawan. Untuk pentil sepeda ini memang sangat sulit sekali cari, jadi saya coba cari di kota, walaupun memang ini situasi atau waktunya, waktu perjalanan waktu itu, waktu perjalanan ini ya, ini ketika 17 Agustus kawan-kawan, jadi agak sedikit renggang ya kendaraannya. Nah ini untuk penampakan dari toko sepeda Cahaya Mulia yang ada di gunung sebelah ya, nomor 37. Nah dikarenakan tidak ada kawan-kawan, saya beranjak lagi ke Pancasila, karena untuk toko sepeda banyak sekali di pasar Pancasila. Saya melalui jalan Masjid Agung yang ada di sebelah kanan ya. Selanjutnya kita juga akan melewati jalan atau Rumah Sakit Jasa Kartini kawan-kawan. Nah di sebelah kiri yang berwarna biru hijau ya, hijau kayaknya ya, hijau muda atau dan hijau toska. Selanjutnya ini kita berada di jalan alun-alun kawan-kawan ya, alun-alun Kota Tasikmalaya.
menuju ke pasar Pancasila kawan-kawan. Nah, untuk tambahan juga kawan-kawan, bagi kalian yang sepeda listriknya mulai letoy ya, jikalau misalkan kita cas full tapi banyak cepat sekali habisnya kawan-kawan, akinya cepat habis, nah itu bisa dicek ya di link deskripsi cara cek aki yang rusak ya kawan-kawan di sepeda listrik. Nah, ini kebetulan di Pancasila pun tutup, semuanya tutup kawan-kawan, jadi saya kembali lagi ke Jalan Hajat kawan-kawan. Kenapa saya Jalan Hajat, melewati Jalan Hajat? Karena tujuan saya kali ini ke toko abadi ya, toko sepeda abadi di Jalan Cihideng kawan-kawan. Nah, jadi kita kembali lagi melewati Jalan Jasa Kartini, dan ini adalah penampakan dari Jalan Hajat ya. Karena memang ini masih pandemi, dan untuk Tasikmalaya diberlakukan ganjil genap ya. Nah, ini ganjil genap. Kebetulan pada tanggal 17 Agustus ini ganjil, dan kebetulan juga kita pakai sepeda listrik, jadi tidak terkena aturan ganjil genap, alhamdulillah ya kawan-kawan. Ini berada di Jalan Hajat kawan-kawan. Nah, untuk selanjutnya kita ambil kanan ya. Ini di Jaya Raya Elektronik ini kita ambil kanan dan kita memasuki Jalan Cihideng. Dikarenakan sekali lagi 17 Agustus ternyata memang tutup kawan-kawan. Dan di situ saya berangkat pulang melalui jalur Cienteng kawan-kawan. Nah, memang karena 17 Agustus dan saya pun menyerah ya mencari jalur atau mencari pentil tublesnya, kita pulang melalui Jalan Cienteng ya. Ini adalah pertigaan Jalan Cienteng dan kita ambil kanan ya untuk melalui atau untuk menuju Transmart kawan-kawan. Nah, di Transmart pun kan masih sangat renggang sekali ya, padahal ini sekitar jam 1-an kawan-kawan, jam 1 siang. Nah, ini penampakan kita sedang menyusul bus ya. Bus pun kita susul karena busnya berhenti kawan-kawan. Nah, ini ada di Terminal Indihiyang tipe A ya. Kita pulang melalui Parhon juga kawan-kawan. Nah, untuk keseluruhan dari perjalanan, oh ya, ini adalah tanjakan yang menurut saya sedikit curam ya. Kalau misalkan dari jalur Pageningan ke Tasik ini di Jalan Penowongan ada turunan ketika berangkat dan tanjakan ketika pulang ya. Ini sangat nanjak sekali kalau misalkan ibarat orang Sunda ya, nanjak pisan. Nah, untuk kecepatan pun berkurang sedikit kawan-kawan, tapi alhamdulillah untuk kecepatan yang begitu normal seperti ini pun sudah cukup untuk sepeda listrik. Dan kita pun hanya lewat-lewat saja apabila lewat pom bensin ya. Alhamdulillah tidak perlu bensin lagi kawan-kawan. Nah, ini di rel Sinangraja kawan-kawan. Nah, untuk informasi total perjalanan kita dari Cisayong ke Kota Tasik ya, puter-puter dan balik lagi itu saya melihat dari Google Map ya, dicatat dari Gunung Sebelah 8,4 km dan sampai pulang pun saya catat juga jarak tempuh kita hari ini 25,15 km kawan-kawan. Dalam kondisi baterai masih 60% kawan-kawan. Jadi ini sangat awet sekali, teruji ya. Untuk baterai Itobat ini sangat recommended lah kalau misalkan kalian ingin mengganti dari aki sepeda listrik kawan-kawan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan untuk uji coba tes jarak tempuh ya untuk sepeda listrik Uwinfy dengan penggantian baterai full dengan merek aki Itobat kawan-kawan. Jadi sangat terbukti, sangat prima sekali baterainya. Jadi bagi kalian yang mempunyai sepeda listrik dan sesudah
melihat ini ingin menggantinya dengan baterai itobat, jangan risau untuk pergi jauh-jauh ya, karena memang untuk uji cobanya sangat mantap sekali kawan-kawan. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe ya channel Hobi Tasik, dan like, serta apabila ada pertanyaan komen, jangan takut bertanya ya, untuk menanyakan sesuatu yang ingin kalian ketahui dari video ini kawan-kawan. Diucapkan sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya kawan-kawan.